Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, kita kedatangan sebuah laptop terbaru dari Asus ROG yang bisa dibilang sebagai laptop ROG pertama yang berukuran 16 inci, yaitu ini dia ROG Zephyrus M16, M16. Dan kalau kita udah ngomongin ROG, ya pastinya spesifikasi dari laptop ini garang. Makanya kita akan coba bahas di video kali ini secara lengkap. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So, langsung aja kita cek untuk spesifikasi lengkap dari laptop ini, ROG Zephyrus M16. Ini varian yang kita tes adalah varian tertinggi yang menggunakan prosesor dengan CPU Intelnya tuh i9 generasi ke-11 seri yang H, itu up to 4,9 GHz dengan Intel Xe Integrated Graphics. GPU-nya RTX 3060 di versi yang kita tes ini, dan juga ada varian yang lebih murah dengan RTX 3050 Ti. Oke, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz yang bisa di-expand, tapi satunya udah onboard 8GB. Ada SSD NVMe 1TB dengan satu slot ekstra lagi, dan baterainya itu 90 Wh. Dan terakhir, selling point utama dari laptop ini yaitu layarnya yang ukurannya 16 inci dengan bezel yang tipis banget nih guys. Bisa dibilang untuk ukuran body sendiri ini ukuran 15 inci standarnya ya. Jadi laptop ini bisa dibilang selain buat gaming, ini juga bakalan cocok buat kalian yang pengen content creation karena layarnya ini juga oke banget, nanti gue akan jelasin. Oke, pertama kali gue pegang laptop ini tuh berasa banget kalau secara dimensi laptop ini tuh nggak gede-gede banget walaupun ukuran layarnya tadi 16 inci. Secara bobot dia nggak nyampe 2 kg, sekitar 1,9 kg aja, jadi buat gue sih masih tergolong enteng juga. Design wise laptop ini juga menurut gue sih bisa dibilang minimalis sebenarnya, tetapi tetap kerasa garang walaupun logo ROG-nya kecil ya, cuma ada di bagian atasnya ini aja, dan sisanya dia tuh ada elemen bulat-bulat di dalam sini yang dikasih nama sama Asus tuh kayak prismatic shine karena dia ada pantulan cahaya kayak rainbow gitu di angle-angle tertentu. Tuh, kelihatan nggak tuh? Nah, kelihatan ya. Nah, sekarang kita coba langsung lihat aja ke bagian yang tadi kita highlight di laptop ini, yaitu layarnya yang gede ini. Nah, layar ini membuat rasio body to screen dari laptop ini mencapai 94%. Dan nggak cuma itu, panel yang ada di layar ini juga mantap banget ya speksnya. Resolusinya WQXGA 16:10, refresh rate-nya 165 Hz dengan response time 3 ms, dan akurasi warna yang paling penting adalah 100% DCI P3 Color Gamut. Ada fitur juga namanya Adaptive Sync Technology dan kompatibel sama Dolby Vision serta divalidasi sama Pantone juga. Jadi overall layar ini memang memberikan kesan kalau pandangan tadi yang dikasih luas banget juga, buat nonton konten multimedia juga enak, dan juga terutama buat gaming pastinya juga jadi lebih puas. Plus tadi ya buat content creation juga. Nah, fitur-fitur penting juga yang dibutuhkan seperti webcam yang lagi sering dipakai saat ini buat meeting juga masih ada di sini walaupun bezelnya tipis. Dan kalau kita ngomongin bagian lain seperti keyboard dan juga trackpad, ini menurut gue juga oke banget. Tapi experience di keyboard ini tuh enak banget, juga trackpadnya super lebar dan terbuat dari gelas atau kaca, jadi super smooth di jari gue. Cuma yang harus di-note adalah RGB dari keyboard ini itu tuh nggak per key. Jadi dia single zone aja, alias cuma bisa satu warna kalau kita ganti-ganti gitu, nggak bisa secara per key. Jadi tapi ya secara use case menurut gua balik lagi keyboard ini enak buat dipakai kerja, buat dipakai ngetik, buat gaming juga oke banget. So, let's check about ports-nya ya sekarang ya. Portnya bisa dibilang lengkap banget juga. Ada USB-A, USB-C ada 2, salah satunya udah bisa Thunderbolt 4. Ada LAN port juga, HDMI, dan juga micro SD port di bagian kanan nih. Nah, sekarang yang gue sayangkan sih cuma kenapa dia nggak ada SD card ya. Ini cuma micro SD aja. Kalau memang laptop ini ditujukan buat content creator, minimal udah ada SD card yang proper lah, yang gede gitu ya. Oke, sip. Langsung aja kita cek ke bagian benchmark dan user experience. Nah, gue udah run through beberapa benchmark mulai dari 3D Mark Times Pi, Cinebench, hingga Geekbench. Dan secara angka kalian bisa lihat semua, nggak usah ditanya lagi karena prosesornya tadi juga merupakan prosesor mobile terbaik nih dari Intel untuk seri tertinggi juga, yaitu seri H. Intel i9 Rocket Lake Gen 11. Dan dari segi gaming, kita tes juga tergolong maksimal. Untuk gua sendiri, gua tes di game berat seperti Cyberpunk, itu masih dapat minimal di 30 FPS di settingan yang high. Assassin's Creed itu bisa dapat sekitar 60 FPS, dan juga game-game yang lebih enteng seperti Valorant, GTA, Dota itu juga dapat sekitar 100 frame per second ke atas.
Oke, kemudian kita juga ngetesin untuk urusan productivity, content creation mulai dari Adobe Premiere hingga untuk 3D seperti di Blender. Dan hasilnya pun juga menurut gua sangat oke banget. Misalnya render video 4K, durasi 5 menit itu bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit 28 detik aja. Sedangkan untuk 3D rendering BMW itu yang kita tes di Blender, CPU renderingnya dapat angka 3 menit 16 detik. Jadi terbilang sangat oke lah buat kebutuhan content creation. Nah, satu hal yang patut di-note itu menurut gua secara keseluruhan performance adalah di bagian suhunya. Menurut gua suhu dari laptop ini bisa pas load yang tinggi itu lumayan anget. Dan for your info ini gua tes kemarin pas mode terkencang, yaitu mode turbonya. Ada juga sebenarnya mode lain seperti silent yang lebih simple atau performance, dan juga yang turbo tertinggi hingga manual buat kalian yang suka otak-atik atau tuning lebih detail. Oke, untuk posisi turbo, dalam posisi load yang kencang, itu surface temperature-nya pakai kamera Telma itu di angka 55 derajat untuk di daerah keyboard. Tapi dia tuh ada lebih panas lagi, panas tertingginya ada di bagian bawah dan di bagian monitornya ini yang bisa nyampe 63 derajat di pengecekan kamera thermal tadi. Mungkin karena monitornya ini tadi guys, posisinya kan ada bawah banget nih ya, dan ini juga bezelnya tipis banget. Jadi kipas exhaust di bagian belakang ini ketika keluarin udara panas itu langsung ke arah monitornya. Itu yang gua sedikit ngeri-ngeri juga karena angin panasnya ini semua ngumpul di sini jadinya. Jadi ketika lihat tadi kalian bisa lihat suhunya lumayan panas, plus dia juga ada exhaust di kiri kanan ini, dimana kalau kalian mungkin yang pakai mouse, mau tangan kidal atau tangan kanan biasa, dalam jangka panjang itu tuh bakalan kurang nyaman kayaknya karena angin panasnya juga keluar dari samping-sampingnya ini. Nah, untuk suhu internal sendiri juga setelah gua cek lumayan tinggi. Di hardware monitor gue cek CPU time-nya itu pernah nyampe 97 derajat. Tapi average daily use-nya itu sekitar di 59 derajat. Jadi ya tergantung ke penggunaannya. Jadi emang CPU ini memang powerful, tapi at the same time juga lumayan panas. Nah, mungkin opsi untuk ngurangin suhu tadi yang gue baca-baca itu adalah bisa undervolting. Karena prosesor ini punya TDP rendah di 35 watt dan bawaannya itu di 45 watt. Nah, dari segi suara fan sendiri, menurut gue ini udah cukup kedengeran memang. Tapi dalam posisi main game, karena gue main game kadang pakai headphone gitu guys, nggak gitu mengganggu sama sekali sih. Tapi kalau kalian buat pakai editing, buat rendering itu cukup kerasa suara fan-nya. Jadi balik lagi ke use case masing-masing aja. Terakhir ke urusan baterainya. Selama pengetesan gua jujur most of the time gua pakai laptop ini dicolok ke adapter yang 240 wattnya tadi. Tetapi secara rata-rata per jam dengan standar use, office use gitu bisa kurang sekitar 15-20%. Jadi kalau dihitung-hitungnya sekitar 5-6 jam lah. Tapi kalau untuk heavy use, misalnya untuk gaming, itu bakalan cuma setengahnya aja, mungkin 2 maksimal di 3 jam. Tapi ada fitur fast charging dengan adapternya tadi yang bisa nge-charge 50% dalam waktu 30 menit aja. Dan kalian juga bisa charge laptop ini pakai USB-C power delivery, itu sampai dengan 100 watt di port USB-C Thunderbolt 4-nya tadi, just in case kalian perlu charge pakai USB-C-nya. Oke, sekarang kita cek untuk harganya. Nah, untuk spek yang paling affordable itu menggunakan Core i7 dengan RTX 3050 Ti dijual di harga Rp25.999.000. Kemudian di tingkat yang keduanya itu Core i7 dengan RTX 3060 itu di harga Rp31.999.000. Dan yang terakhir untuk varian tertinggi itu dipatok di harga Rp35.999.000 yang kita tes sekarang ini. Yes, in terms of price, laptop ini masuk dalam kategori yang high-end, walaupun cuma pakai RTX 3060. Dan kalau kita cek juga sebenarnya banyak laptop yang lebih murah di pasaran, terutama dari Asus juga. Walaupun demikian secara build quality, menurut gue laptop ini tuh premium, fiturnya juga lengkap, dan in terms of performance ini menurut gue punya kombinasi yang balance. Itu yang kalian mungkin nggak dapetin di laptop lain yang lebih murah. Terutama ditambah layarnya ini yang gede dan secara overall punya kualitas yang bagus banget. Di IP3-nya oke, refresh rate oke, warna oke, resolusi tinggi. Jadi ya secara value menurut gue oke sih. Nah, jadi kalau kalian pengen nyari laptop yang enak dipakai buat gaming sekaligus buat productivity dan juga content creation, ya menurut gue Zephyrus M16 ini bisa jadi pilihan yang patut dilirik. So yes, that's it. Itu tadi untuk pembahasan kita buat ROG Zephyrus M16 2021 dan semoga videonya bermanfaat. Sekarang gue pengen tahu guys gimana pendapat kalian tentang laptop ini, atau kalau kalian ada input tambahan mengenai laptop ini bisa aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol ke atas dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!
Oh ya, mau pamer baju. Coba kita matiin lampunya. Tuh, ini bajunya glow in the dark. Cuma, ya, mesti disinarin dulu sih. Sebentar. Tada! Join the Republic.